Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Nah, pada video materi kali ini saya akan memberi materi prakarya dengan aspek apa? Nah, kemarin kan sudah dengan aspek kerajinan, sekarang dengan aspek rekayasa. Nah, dengan materi pengubah listrik dan sensor. Wah, apa itu pengubah listrik dan sensor dan apa saja contoh-contoh karyanya, dan simak saja video berikut ini. Yuk. Ya, bertemu lagi dengan saya Kal Haikal. Pada video kali ini saya akan memberi materi prakarya dengan aspek rekayasa dengan bab pengubah listrik dan sensor. Ya, langsung saja. Di sini ada peta materinya. Pertama, membuat produk rangkaian pengubah besaran listrik. Nah, di sini ada jenis produk rekayasa penghasil pengubah besaran listrik dan manfaatnya, dan mengenal jenis lampu sesuai kebutuhan. Dan terakhir ada membuat produk sensor menggunakan teknologi kelistrikan. Langsung saja kita ke slide membuat produk rangkaian pengubah besaran listrik. Langsung. Nah, membuat produk rangkaian pengubah besaran listrik. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai satuan. Listrik merupakan energi yang mudah untuk diubah menjadi bentuk energi lainnya, sehingga banyak sekali peralatan pengubah besaran listrik seperti arus listrik yang diubah menjadi cahaya, arus listrik yang diubah menjadi energi gerak, arus listrik diubah menjadi suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis produk rekayasa penghasil pengubah besaran listrik dan manfaatnya. Nah, di sini jenis produk itu ada 4. Pertama ada lampu listrik, motor listrik, setrika listrik, dan kulkas. Kita buka saja lampu listrik. Nah, lampu listrik mengubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, jadi jika menggunakan lampu itu kan mesti butuh listrik. Nah, tak dapat dipungkiri, ketergantungan masyarakat masa kini terhadap listrik memang sangat tinggi. Selama 24 jam penuh, aktivitas manusia seakan tergantung penuh dengan listrik. Listrik tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Nah, tidak dipungkiri lagi ya, sekarang kita sangat membutuhkan listrik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini lampu listrik, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini lampu listrik yang kita sering lihat di rumah-rumah kalian. Nah, selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi gerak. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Nah, ini contoh dinamo atau motor listriknya yang ada di kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Nah, ketiga ada setrika listrik. Nah, setrika listrik tentu mengubah energi listrik menjadi panas. Setrika adalah cara menghilangkan kerutan dari pakaian dengan alat yang dipanaskan. Alat yang biasanya digunakan hal ini disebut juga dengan setrika. Di dalam setrika terdapat termostat yang mengendalikan suhu. Selain itu, beberapa setrika modern juga dapat mengubah air menjadi uap air untuk membasahi pakaian. Setrika panas yang sedang tidak digunakan harus diletakkan tegak lurus sehingga tidak membakar permukaan di bawahnya dan menyebabkan kebakaran. Selain itu, terdapat juga setrika nirkabel yang dipanaskan di sebuah docking station, dan setrika portable yang bentuknya kecil untuk menyetrika dasi atau untuk dibawa berpergian. Nah, ini contoh setrikanya. Nah, ini mesti sering kita lihat atau kalian juga sering menyetrika. Nah, ini
ada, kembali lagi. Terakhir ada kulkas. Kulkas mengubah energi listrik menjadi dingin. Tentu ya, kulkas atau lemari es, lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi, proses pendinginan untuk menolong pengawetan makanan. Nah, sekitar 99% rumah di Amerika Serikat memiliki kulkas. Dia bekerja menggunakan pompa panas, pengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas industri adalah kulkas yang digunakan untuk kebutuhan industri, seperti di restoran atau supermarket. Lah, ini ngomongin tentang kulkas kalau untuk industri. Nah, di sini ada kulkas yang sering di rumah. Nah, ini lagi mengenal jenis lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini kita belajar dulu sejarah lampu. Sejarah perkembangan lampu bermula pada puluhan abad yang lalu dari suatu penemuan manusia yang membutuhkan penerangan cahaya buatan untuk malam hari dengan cara menggosok-gosokkan batu hingga mengeluarkan api. Kemudian api digunakan membakar benda-benda yang mudah menyala hingga membentuk sekumpulan cahaya. Lampu adalah salah satu alat pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang tak boleh dilupakan, karena tanpa adanya lampu, suasana menjadi gelap dan menyeramkan. Ya, tentu saja ya. Nah, saat ini banyak beredar berbagai jenis lampu yang memiliki fungsi serta kebutuhan yang berbeda. Nah, berikut beberapa jenis lampu yang bisa dipilih sebagai penerangan dan penghias rumah. Pertama ada lampu halogen. Apa itu lampu halogen? Lampu ini terbuat dari kawat tungsten dan gas yang berfungsi untuk menciptakan sinar yang kuat. Biasanya digunakan sebagai lampu sorot karena mampu menonjolkan warna hampir sempurna. Nah, ini biasanya buat acara di teater-teater gitu atau di pasar malam. Nih, lampu halogen. Kedua, lampu LED. Nah, lampu ini sangat hemat energi dan aman digunakan. Lampu ini juga cocok dan mudah diaplikasikan dalam berbagai desain rumah karena bentuknya yang mini. Ini dia, yang mini, kita lihat ya. Nah, ini lampu LED, contoh lampu LED. Nomor 3, lampu pijar. Apa itu lampu pijar? Lampu ini akan menyala jika arus listrik mengalir melalui kawat yang terdapat di dalamnya. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Lampu pijar dipasarkan dalam berbagai macam bentuk dan tersedia untuk tegangan voltage kerja yang bervariasi dari mulai 1,25 volt sampai 300 volt. Energi listrik yang diperlukan lampu pijar untuk menghasilkan cahaya yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber cahaya buatan lainnya seperti lampu pendar dan diode cahaya. Maka secara bertahap pada beberapa negara peredaran lampu pijar mulai dibatasi. Wah, ini lampu pijar mulai dibatasi untuk beberapa negara. Di samping memanfaatkan cahaya yang dihasilkan, beberapa penggunaan lampu pijar lebih memanfaatkan panas yang dihasilkan. Contohnya adalah pemanas kandang ayam dan pemanas inframerah dalam proses pemanasan di bidang industri. Nah, ini sering ya digunakan di kandang ayam atau di bidang industri lainnya. Terakhir ada lampu fluorescent. Lampu ini biasa dikenal dengan lampu TL, tubular lamp. Wah, lampu karena memiliki bentuk seperti tabung panjang, lurus atau melengkung. Lampu fluorescent saat ini sudah sangat luas penggunaannya, baik untuk penerangan rumah tinggal maupun industri dan perkantoran. Ini contohnya lampu fluorescent. Terakhir ada membuat produk sensor menggunakan teknologi listrik. Sensor merupakan suatu komponen yang dapat mengubah besaran fisik yang ada di lingkungan sekitar seperti suara, cahaya,
kalor atau temperatur serta tekanan menjadi suatu besaran listrik. Nah, di sini ada jenis-jenis sensor. Kita buka saja ya. Sensor inframerah. Pertama, ada sensor inframerah adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya infrared. Sensor inframerah banyak digunakan sebagai alat komunikasi seperti sensor inframerah yang dipasang di televisi agar dapat menangkap sinyal yang dikirimkan oleh remote televisi. Kita lanjut lagi, kedua ada sensor cahaya. Sensor cahaya berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi besaran listrik. Ini contoh penggunaan sensor cahaya: lampu jalan yang bisa menyala sendiri apabila gelap. Atap otomatis pada aplikasi jemuran adalah sebuah alat yang akan bekerja apabila cuaca cerah, maka pakaian akan dikeluarkan untuk dijemur. Tetapi sebaliknya, apabila cuaca mendung atau hujan, maka secara otomatis akan memasukkan pakaian sehingga tidak bisa terkena air hujan. Ini ada sensor bunyi atau sensor suara. Sensor bunyi atau sensor suara adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Beberapa penggunaan sensor bunyi atau sensor suara adalah ada alat pengayun otomatis. Alat ini bekerja pada saat bayi menangis. Sensor suara pada Android mengubah suara menjadi suara lucu. Dan keempat ada sensor suhu. Sensor suhu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi besaran listrik. Dan lanjut lagi, ada kelima, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi mengubah jarak sebuah benda atau mendeteksi rintangan, juga untuk mengukur kedalaman air seperti sungai, danau, dan kolam. Terakhir ada sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang mengubah gaya tekan menjadi besaran listrik. Contoh nih ya, penggunaan sensor tekanan adalah pemantau cuaca, pesawat terbang, dan pengukur tekanan ban. Ini lagi. Nah, di sini kita sudah selesai ya membahas tentang pengubah listrik dan sensor. Nah, terus semangat berkarya dan jangan malas, kita harus semangat terus. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya, dan terima kasih. Semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.